Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan dalam Islam. Insya Allah yang pertama akan dijelaskan oleh anak. Yang pertama, pengawasan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasinya, hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan adanya ketakwaan kepada Allah maka akan ada rasa takut untuk melakukan sesuatu kecurangan dalam pekerjaan atau merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Yang kedua, itu sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan atau telah diamanahkan. Kemudian kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat. Yang kedua, pengawasan rutin atau reguler. Yang pertama, pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. B. Pengawasan rutin atau reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian C, itu ada pengawasan manajemen. Ya. Seperti apa pengawasan manajemen itu? Pengawasan manajemen atau controlling adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting ya dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Kita mulai dari pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan manajemen atau manajemen pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Manajemen umum pengawasan atau controlling, divisi pengawasan menurut Robert J. Molker, pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan mengukur defisi-defisi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah digunakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, yang E, pengawasan pelayanan publik. Menurut George R. Terry, pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi presentasi kerja dan apabila
perlu penerapan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuannya ialah: 1. Mengetahui jalannya pekerjaan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan. Dan yang ketiga, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam planning. Tujuannya yaitu membandingkan antara pelaksana dan rencana serta instruksi yang telah dibuat untuk mengetahui adanya tindakan kesulitan. Next. F. Lembaga Al-Hisbah dan Muhtasib. Al-Hisbah secara bahasa berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Sedangkan secara istilah, Ibnu Taimiyah mendefinisikan sebagai lembaga untuk menegakkan kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah keburukan atau al-munkar. Muhtasib sebagai pengawas pasar adalah memberantas segala bentuk penipuan. Dalam muamalah manusia, bentuk penipuan di pasar ada banyak sekali bentuknya. Salah satunya adalah najash, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dengan beberapa orang dengan cara melakukan rekayasa permintaan, sehingga barang yang diminta seakan banyak dan menghasilkan pembeli yang banyak. Hal ini ditentukan akan merusak mekanisme pasar. Bentuk penipuan yang lainnya adalah tadlis, yaitu menyembunyikan barang dagang. Penjual memperlihatkan barang dagangnya yang bagus, namun menyembunyikan barang dagangannya yang buruk. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.